Teman-teman semuanya, jadi balik lagi sama saya Panggaluari di sini. Jadi di sesi kali ini kita mau ngebahas soal crypto coin yang bernama apa itu, teman-teman? Yaitu adalah kita bisa lihat di sini adalah ada Cardano, teman-teman ya. Jadi di ada Cardano ini sempat ya let's say bisa bisa kita bilang jadi perbincangan teman-teman semua karena mungkin bagi teman-teman ada yang nyangkut atau naruh di sini tapi nggak gerak-gerak dan akhirnya ada yang bilang ada Cardano ini stable coin gitu. Em, ya tapi nggak gitu sih teman-teman. Jadi saya mau ngejelasin juga di sini saya ngelihat satu pattern yang menarik dari sebuah ada Cardano. Tapi sebelumnya mungkin saya mau ngebahas soal update market dulu ya teman-teman. Ya kita mulai dari BTC dominationnya dulu teman-teman. Ini kita sedang ngalamin penurunan yang ini which is good bagi teman-teman. Semoga ini bisa jadi bener-bener confirm bahwa kita bakal all season teman-teman. Tapi kita ini juga sedikit mengkhawatirkan juga kalau kita ngelihat sih soal BTC-nya. Cuman mostly teman-teman kalau teman-teman ngelihat di table, kalau biasanya BTC domination decrease dan harga BTC naik itu bisa altcoin pada ngangkat. Kalau BTC-nya bearish, dalam artian nih si BTC lagi bearish terus altcoinnya decrease-nya lumayan, itu juga bisa jadi tanda-tanda kenaikan. Tapi masalahnya Bitcoin ini stable teman-teman, nggak lari kemana-mana, itu masalahnya. Dan juga di sini yang saya sedikit apakah kita benar-benar bisa all season, karena saya cukup yakin nggak yakin sih teman-teman. Karena kenapa? Karena di sini kita ada pola yang biasa kita lihat yaitu falling wedge. Masalahnya tapi kita nggak tahu bottomnya di mana teman-teman. Bisa jadi kalau ini berbalik dan harga BTC naik, istilahnya BTC domination naik, ya altcoin juga nggak kenceng-kenceng amat gitu. Bisa kita bilang seperti itu karena all season kita harus BTC dominasinya harus turun banget. Cuman yang perlu kita notes adalah di sini kita sempat nge-create area, let's say ini base-nya kita teman-teman. Kita bisa mungkin kita ya kalau saya ambil shadow-nya mungkin di area sampai bottomnya di 39,55 teman-teman. Seperti itu. Kalau untuk BTC-nya sendiri, sebelum itu saya mau update juga. Di sini kita bisa ngelihat ini adalah pandangan pribadi saya teman-teman soal Elliott Wave teorinya. Sebelumnya saya lupa mau disclaimer juga, jangan jadikan analisa saya ini sebagai acuan jual beli teman-teman, jadikan ini sebagai referensi analisa teman-teman aja. Dan juga edukasi lah, let's say seperti itu teman-teman ya. Di sini kita bisa ngelihat Bitcoin sempat nge-create di base, let's say ini base di area ini, di area 64.000 lah ini teman-teman sampai 59, dan kita sekarang bertahan di area 56,7 teman-teman. Kalau untuk di saya retrace sendiri teman-teman, waktu dari 21 waktu ada reversal di sini kita bisa ngelihat, saya nggak ambil seitunya teman-teman, sorry, saya ambil segini karena ini adalah indikasi false breakout. Jadi kenapa saya nggak ngambil seatas-atasnya, karena ini fail teman-teman ya, nggak valid jadi gitu. Jadi kita sekarang ada di area 0,382 teman-teman, kita terretrace sampai area ini. Jadi ketika kita harus masih dalam ya let's say ini fase wait and see teman-teman. Kalau kita udah confirm di area ini naik, which is good teman-teman gitu. Oke, mungkin langsung ke topik utamanya. Kita mau ngebahas soal si ada Cardano yang sempat dibilang kardus dan stable coin. Oke, jadi gitu. Tapi ada Cardano ini bukan koin kardus ya. Cuman saya tuh nggak suka sama beberapa Cardano army yang ya let's say kalian invest di sini tapi kalian ngejekin koin yang kalian investin sendiri gitu. Sakit hati soalnya. Oke, jadi gini, saya nggak mau bahas soal itu. Jadi di sini kita bisa ngelihat di time frame weekly teman-teman. Saya mau ngajak teman-teman ke time frame yang lebih luas dulu. Di sini kita bisa ngelihat di garis yang biru ya teman-teman ya. Nanti bentar saya hapus. Oke. Mungkin saya hapus dulu teman-teman ya.
Untuk yang ini saya hapus karena ini analisa saya di time frame daily teman-teman. Oke. Saya ambil dari shadow di sini teman-teman ya. Nah, si ada Cardano sendiri ini kita let's say kita bisa ngelihat dari sini ada pola falling wedge, tapi di sini juga bisa kita let's say ini hampir menyerupai flag tapi lebih ke arah falling wedge ya teman-teman ya. Dimana falling wedge ini adalah indikasinya penguatan teman-teman. Seperti itu. Ini yang kita lihat dari time frame weekly. Kalau saya misal kita beralih ke multi time frame ya, kita pakai analisa multi time frame. Sorry, di sini kita bisa ngelihat juga di time frame daily ini valid teman-teman. Maksudnya chart patternnya kita ini valid ngebentuk S falling wedge teman-teman gitu. Kalau kita ngelihat dari minor trendnya, ini adalah major trendnya ya teman-teman ya. Major trendnya kita sedang koreksi. Jadi let's say itu kita lagi bear teman-teman. Dan waktu itu menariknya adalah analisa saya sebelum ini, saya sempat mau nambah posisi tapi nggak jadi teman-teman, lucunya. Karena waktu itu ada isu soal tapering, jadi saya nggak berani tambah posisi. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat nih dari sini nih, kita itu udah dari trendline ini kebentuk. Waktu itu di sini kita sudah menunjukkan tanda-tanda penguatan teman-teman. Nah, nih dari sini ini kita bisa ngelihat si ADA ini mulai nge-break time frame, tapi ternyata ini menjadi false breakout teman-teman. Kenapa? Karena waktu itu yang salah bukan si ADA Cardano-nya, saya ingetin. Tapi emang marketnya lagi fase koreksi ya, bisa let's say waktu itu karena BTC seperti yang teman-teman lihat nih, saya mau balik lagi ke BTC-nya. Seperti yang teman-teman lihat di tanggal 26 itu kita koreksi parah teman-teman masalahnya gitu. Dan di sini kita juga sempat koreksi. Ini adalah hari dimana ada yang mau balik itu, mau naik teman-teman. Tapi marketnya lagi fase koreksi ya, mau gimana lagi gitu. Dan BTC domination juga masih tinggi. Dan saya ngomongin juga waktu itu isu tapering sebenarnya udah keluar kan. Jadi tapering ini kan yang Jerome Powell bilang kan katanya sih bakalan kayak apa ya istilahnya, continuation atau per bulan, cuman kecil-kecil gitu, maksudnya penarikannya kecil-kecil. Nah, correct me if I wrong ya teman-teman ya, soalnya saya waktu itu terakhir ngikutin waktu yang di bulan Oktober waktu itu. Jadi September, Oktober, November itu isu terus, maksudnya diisuin terus gitu. Nah, kita bisa ngelihat 26 ini pertama mungkin ini ada, kita bisa bilang let's say ini indikasi, bisa kita bilang Thanksgiving, tapi bukan cuma Thanksgiving momennya teman-teman. Kita ada virus corona baru yang bermutasi, jadi market drop dan juga isu tapering. Tapi tenang teman-teman, you will never walk alone. Karena kenapa? Teman-teman bisa lihat di IISG juga sama. Di tanggal 26 kita diobok-obok ancur-ancuran sampai ke bawah ya. Jadi sama aja, you will never walk alone teman-teman. Jadi di hari itu ya let's say semua market berdarah gitulah. Oke, balik lagi mungkinnya di ada Cardano, kita balik. Nah di sini ya teman-teman ya, waktu itu kita kan sempat nge-create base di sini dan dia udah berhasil ngejebol hampir sebentar, saya trendline-nya hilang teman-teman, trendline-nya hilang. Nah di sini dia udah berhasil nge-break si trendline, tapi ternyata marketnya yang koreksi ya. Jadi waktu itu saya nggak sempat nambah posisi juga untungnya, dan market masih koreksi teman-teman. Nah ini yang menarik adalah seperti ini, kita bisa ngelihat di sini adalah level base kita teman-teman. Dan kalau teman-teman ingat, kita bisa ngelihat nih, saya tambahkan lagi sebuah kuas ya teman-teman. Kita bisa ngelihat di sini ada level resisten kita. Nah kalau ada Cardano kemungkinan bisa ngebreak area resisten ke resisten ini. Dia masih punya potensi untuk naik at least di targetnya 0,382 teman-teman. Nggak muluk-muluk karena kondisi market juga masih ya nggak stabil kita bilang. Jadi dia kemungkinan bisa at least dia bisa naik di area ini, di 0,5 maksud saya. Kalau dia bisa ngebreak di 0,382 which is good, lebih bagus lagi teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini sempat terjadi sebuah area resisten ya, let's say di sini. Oke. Dan ini kemungkinan bisa menjadi area penahan kita gitu.
Nah, tapi yang menarik adalah selain saya ngomongin pola tadi yang ada di time frame weekly, di mana ini ya let's say ini falling wedge ataupun flag, ini yang menarik teman-teman di sini di time frame daily kita ngelihat suatu teman-teman, ini juga sama sih, saya juga ngelihat let's say ini bisa kita bilang flag, tapi bisa kita bilang mini apa ya, mini lagi, ya kita bisa bilang let's say ini mini trend lah, secondary trend dari major trendnya, karena ini adalah major trendnya teman-teman, dan di sini kita ada semacam secondary trend yaitu bearish trend susulan. Karena kenapa saya bisa mengindikasikan seperti itu ya, karena waktu itu memang si Aga Cardano setelah stable ini, setelah mengalami harga yang cukup stabil di area ini, di area 2,1 dan 2,2 ini yang nggak pernah berubah, dia menunjukkan pergerakan teman-teman di sini. Nah, dan ternyata marketnya yang korektif gitu loh. Jadi salah siapa? Nggak ada yang salah sih itu. Oke ya, jadi teman-teman kita bisa ngelihat di sini ada sebuah let's say ini pola semacam flag teman-teman. Nah, kalau di sini kita bisa ngelihat, kita terindikasi kita bisa ngebreak teman-teman. Semoga fase marketnya nggak korektif, jadi kita bisa positif untuk penguatan, at least recover di level yang sama yaitu 2,2. Jadi kemungkinan mungkin bisa untuk scalp, tapi sekali lagi ini bukan ajakan untuk jual beli, tapi mungkin kalau misalnya kita buat ya let's say kalau saya nambah posisi teman-teman di sini gitu, dan di sini kita ngebentuk sebuah downtrend channel, mini downtrend channel ya saya bilangnya. Oke. Jadi kita sekarang terretrace di area 0,786. Nah, ini adalah salah satu yang menarik teman-teman. Di sini adalah buy volumenya teman-teman. Jadi biasanya saya itu pakai ya panjang EMA 21. Kenapa 21? Karena itu adalah rasio dari angka Fibonacci teman-teman. Dan di sini kita bisa melihat ada volume pergerakan yang cukup masif yang bisa kita lihat di sini. Waktu itu di sini juga ada area masif sebelumnya. Kenapa ada Cardano saya bilang ada pergerakan? Karena sebelumnya waktu itu di sini kita bisa melihat di area ini ya teman-teman ya. Di ini ada volume masif dan dia momentumnya berhasil ngebreak dan ternyata marketnya malah down gitu loh. Jadi makanya saya bilang ada satu pergerakan teman-teman ya. Dan di sini kita bisa melihat ada volume yang cukup besar yang melewati area MA21-nya. Jadi which is itu good. Dan kalau kita lihat dari momentum indikator di MACD, kita ngelihat histogram merahnya ini melemah teman-teman, dan hopefully kita bakal create new histogram hijau for confirmation dan positif semoga, dan juga semoga garis EMA-nya di MACD ini dia bisa benar-benar golden cross teman-teman ya. Jadi ini bakalan jadi positif banget yang seperti yang bisa kita lihat seperti di area ini teman-teman ya. Ini cross dan ternyata positif setelah dia habis dari histogram merah teman-teman. Ya semoga ini kita bisa melihat adanya pelemahan di histogramnya, dan juga ini kita semoga positively golden cross. Jadi kemungkinan itu saja analisa saya untuk Ada Cardano. Jadi di Ada Cardano ini ya kita bisa lihat let's say ada pergerakan cukup bagus. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau nambah muatan, tapi ini bukan ajakan teman-teman, tapi ini bisa jadi sinyal yang bagus, tapi kita tetap harus perhatikan market seperti itu. Buat teman-teman yang main future atau margin trade, jangan lupa pasang stop loss. Nah, itu sih. Tapi sekali lagi disclaimer, ini bukan ajakan jual atau beli. Jadi jadikan analisa saya ini sebagai edukasi teman-teman aja. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe dan komen teman-teman. Dan bila video ini berguna, share ke teman kalian, saudara kalian, whatever, atau pacar kalian yang mungkin lagi belajar kripto atau main kripto. Seperti itu. Oh sorry, bukan main kripto, tapi kita belajar kripto teman-teman ya. Jadi nggak main-main ini BDW. Kita let's say di sini buat investasi or trading. Oke, sekian dari saya Panggaluari. Sampai jumpa. God bless you all.